Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini Firda Zahra bakal nge-review menurut saya nih kelemahan dari kurikulum 13. Jadi kelemahan kurikulum 13 tuh sering banget dikritik sama orang tua dan guru karena terlalu padat dan kompleks. Itu kan Kurtilas tuh menurut siswa itu memahami banyak materi, tapi kadang kesulitan dalam memahami konsep secara mendalam. Terus beban guru yang sangat berat karena guru harus menyiapkan dan menyusun RPP, rencana pelaksana pembelajaran, yang lebih rinci dan kompleks. Terus tuntutan menggunakan metode pembelajaran aktif seringkali sulit diterapkan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Terus kurangnya pelatihan bagi guru, karena banyak guru yang ngeluh kurang pelatihan untuk menerapkan Kurtilas ini, sehingga Kurtilas dalam menyesuaikan metode Kurtilas ini pembelajaran dengan tuntutan kurikulum baru. Terus evaluasi yang sangat rumit, karena sistem penilaian dalam Kurtilas ini cukup kompleks karena tidak hanya menilai aspek kognitif, tapi harus juga dari aspek afektif, sikap, dan psikomotor keterampilan. Hal ini menyulitkan guru dalam melakukan penilaian yang objektif dan efisien. Terus tidak selalu cocok untuk semua daerah, karena Kurtilas ini mengharuskan pembelajaran berbasis teknologi dan keterampilan berpikir kritis. Tetapi di beberapa daerah dengan fasilitas yang kurang itu akan menjadi sulit, apalagi yang di pelosok-pelosok kampung yang kurang teknologi dan lain-lainnya. Terus pemberlakuan yang sangat terburu-buru, banyak pihak yang merasa bahwa implementasi Kurtilas ini dilakukan tanpa persiapan yang matang, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pendidikan. Jadi itu aja kekurangan Kurtilas menurut saya. Terima kasih. Perkenalkan, aku Rasyida Chelsea Sofia. Di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang kelebihan dari kurikulum 13. Nah, di kurikulum 13 ini dia tuh lebih menekankan pada pendidikan karakter. Nah, mendorong siswa juga agar lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Nah, kurikulum 2013 ini tuh gak hanya mempermudah proses pembentukan karakter, tapi juga mampu mendorong siswa agar dia lebih aktif, interaktif, inovatif, dan juga kreatif, yaitu dengan cara problem-based learning atau menyuguhkan pemecahan masalah. Terus selanjutnya ada pendorong siswa agar lebih responsif terhadap fenomena sosial. Ini bisa dengan tingkat lokal ataupun nasional. Terus proses penilaiannya juga diterapkan dari seluruh aspek. Dan kalau di KTSP itu penilaian kan hanya dilakukan pada sisi intelektual doang. Nah, kalau misalkan di kurikulum 2013 ini, dia itu nggak hanya mengacu pada satu aspek, tapi dia juga punya poin-poin penting lainnya. Misal kayak kecerdasan, sikap, karakter, sosial, dan juga religi. Terus dia lembaganya mendapatkan pendampingan dari pusat, karena dia itu konsepnya lebih gampang dan mengizinkan adanya koordinasi yang ideal bersama pihak pusat. Selanjutnya ada pendorong guru agar semakin kreatif. Nah, kalau di kurikulum ini tuh guru itu didorong supaya meningkatkan kreativitas dalam memberi pengajaran pada siswa. Jadi keahlian dan inovasi itu nggak hanya diberikan kepada siswanya aja, tapi dari gurunya sendiri juga mengembangkan untuk gurunya lebih kreatif juga. Terus penyedia fasilitas belajar agar semakin efisien. Hal ini tuh dikarenakan karena kurikulum ini telah dilengkapi oleh perangkat beserta fasilitas belajar. Sekian dari aku. Terima kasih.
Jadi, kurikulum Merdeka menurut saya kurikulum yang sangat fleksibel, mengingat kurikulum ini membebaskan siswa dan guru untuk memilih model pembelajaran yang seperti apa, seperti proyek, praktek, dan sebagainya. Lalu, kebanyakan di kurikulum Merdeka ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih banyak mengeksplor. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelemahan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama itu adalah guru-guru belum semua paham atau belum semua ngerti tentang alur dari kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang kedua itu guru tuh bebannya jadi lebih berat karena mereka tuh harus mempersiapkan alat-alat atau sarana sendiri untuk melakukan pembelajaran di mata pelajarannya sendiri, karena nggak semua sekolah itu menyediakan sarana atau media yang memadai untuk mata pelajaran tersebut. Kemudian nggak semua sekolah juga itu SDM-nya terpenuhi, karena nggak semua guru kan tadi yang pertama ya semuanya paham, semuanya ngerti, jadi masalah SDM juga lumayan berat. Terus yang terakhir tuh orang tua tuh kadang ketinggalan sama info-info atau jadi bingung lah istilahnya, karena sistem yang berbeda dari ketika mereka sekolah itu. Ya intinya sih idenya tuh bagus, bikin pendidikan tuh jadi lebih kreatif, terus kayak lebih bebas. Nah tapi kan kalau misalkan pelaksanaannya masih PR kayak gini, itu jadi lumayan ribet juga.